Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan soal mengenai bab gelombang mekanik. Yang pertama ada soal seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang ada gambar A dan gambar B. Lalu soalnya, berdasarkan gambar gelombang di atas, sebutkanlah nama-nama dari gelombang tersebut beserta ciri-cirinya. Nah, pertama kan ditanya nama-namanya nih. Kalau nama-namanya eh, yang kita lihat tadi dari bentuk gambaran yang dihasilkan ini. Kalau kayak ada gambar puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, berarti itu disebut dengan gelombang transversal. Berarti untuk gambar A ini gelombang transversal. Nanti yang gambar B, di sini ada rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, itu identik dengan gelombang longitudinal. Nah, lalu bagaimana nih? Yang kedua kan tanya ciri-cirinya. Bagaimana nih dengan ciri-cirinya? Kalau untuk ciri-cirinya sendiri, tinggal dilihat dari arah perambatannya. Untuk yang gambar A atau gelombang transversal itu memiliki arah perambatan yang tegak lurus dengan arah putarnya. Nih, kenapa disebut eh, arah perambatan yang tegak lurus dengan arah putarannya? Karena dari si selingkingnya atau lingkaran, ini kita putarkannya kan naik turun kan, naik turun naik turun. Nah, terus gelombang yang dihasilkannya tuh ini. Nah, ini gelombang yang dihasilkan ini. Nah, berarti kan secara gambarannya ini arah getarannya, terus ini arah hambatannya. Hmm, ini kan arah getarannya, terus si selingkih ini arah hambatannya ke sini kan. Nah, berarti itu sama aja dengan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena membentuk sudut 90 derajat ini. Kan kalau sudut 90 derajat kan gitu kan. Nah, nah, untuk gambar eh, sudut 90 derajat atau tegak lurus. Sudut apa ya kan? Soalnya dia tegak lurus dengan arah getarannya. Ini untuk ciri-ciri dari gelombang A, yaitu gelombang transversal. Ini kalau gelombang yang B, gimana Kak? Nah, gelombang B kan gelombang longitudinal. Kalau untuk ciri-cirinya ini, eh, tinggal kita lihat nih dari gambaran. Kalau yang dihasilkan pada selingkir atau gelombang seperti ini, berarti kan dia diputarkannya ke arah kanan kan? Arah getaran itu dia ke kanan. Oke. Nah, dari sini berarti sejajar nih arah getarnya sama arah perambatannya. Kalau kita getarinnya ke sini, arah hambat itu ke sini kan, sama ke arah kanan, nah baru sejajar. Maka untuk ciri-ciri dari gelombang longitudinal itu adalah memiliki ciri-ciri arah hambatannya yang sejajar dengan arah getarannya. Nah, lalu untuk kedua gelombang ini terbagi berdasarkan arah perambatan atau berdasarkan arah gelombangnya. Nah, tadi kan kita bilang, gelombang transversal itu sejajar dengan arah getarnya. Kalau yang gelombang longitudinal ini, eh, maaf, maaf, kalau misalnya gelombang A ini, gelombang transversal itu tegak lurus dengan arah getarannya. Kalau untuk yang B, gelombang longitudinal ini sejajar dengan arah eh, hambatannya. Arah getarannya sejajar dengan arah hambatannya. Tuh.
Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Di sini aku punya soal, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar gelombang X. Jadi di sini ada contoh gelombang yang merambat pada arah rambut X. Lalu dari soal itu yang diminta, sebutkanlah bagian-bagian dari gelombang. Itu yang pertama ada A nih, panjang gelombang. Kita harus ingat-ingat untuk satu panjang gelombang itu membutuhkan satu puncak dan satu lembah. Puncak, kita ganti pointer dulu. Satu puncak dan satu lembah. Nah, berarti dari sini punya kita lihat nih titik apa yang jadi jalannya. Di sini yang pertama kan ada di sini. Ini ada titik A. Terus kita jalan ke sini, sini ada titik B. Ini B aksennya nggak usah kan kita nggak melewati titik-titik kan. Nah, terus dari titik B kita ke titik C. Terus tinggal bikin lembahnya dari C ke D, berarti titik D. Terus dari D ke E. Nah, berarti kalau untuk panjang gelombang ini, kita membutuhkan titik A, B, C, D, E. Atau bisa juga nih pakai yang sebelahnya nih. Kita kan tadi fokusnya ke gelombang yang pertama kan. Atau bisa juga ke gelombang yang sebelahnya nih. Maka kalau misalnya di sini aku hapus dulu. Terus sudah. Sini, kalau kita ganti warna aja. Nah, kalau bisa juga tadi kan gelombangnya sama ini. Atau bisa juga gelombang sebelahnya gitu. Nah, kita mulai nih dari E. Jadi kan kalau tadi kalau untuk satu panjang gelombang butuh satu puncak dan satu lembah. Ya udah nih tinggal kita urutin aja nih. Kita mulai dari titik P ya. Dari titik P ke F ke D ke H lalu ke I. Nah, gelombang kedua kita butuh titik P, F, G, H, dan I. Atau bisa juga bentar dulu. Atau bisa juga yang ini tuh butuhnya tuh satu puncak satu lembah. Mau dari setengah puncak lembah. Ini juga bisa nih disebut dengan gelombang. Karena kalau soalnya kan ini setengah setengah puncak ya. Terus ini juga setengah puncak. Setengah kalau ditambah setengah kan jadinya satu kan. Kalau untuk yang si lembahnya ini kan udah satu lembah. Ini juga bisa disebut dengan satu gelombang. Kita juga mulainya dari lembah dulu sudah oke. Tapi bisa dari C, D, E, F, G. Nah, ini juga bisa disebut dengan satu gelombang. Yang penting itu kuncinya satu, ada satu bukit dan satu lembah. Oke, maka jawabannya tuh untuk pertanyaan ini titiknya tuh A, B, C, D, E, atau E, F, G, H, I. Kalian disusun nih, C, D, E, F, G, gitu. Nah, terus untuk puncak gelombang, puncak gelombang itu
Kita tinggal lihat nih dari namanya aja puncak. Berarti dia titik yang paling atas. Berarti kalau dari gelombang ini titik yang paling atas apa sih Kak? Kita lihat dari sini, ini ada D. Di sini kan nggak ada soalnya lembah, tapi ini kita lewat. Terus ada lagi yang F. Terus ya berarti itu jawabannya. Untuk gelombangnya itu B dan F. Lalu gimana nih Kak untuk yang dasar gelombang? Prinsipnya sama kayak yang tadi untuk puncak. Kalau puncak di atas, berarti kalau dasar itu di bawah. Berarti yang bawah apa aja? Nah, di sini ini kan nggak ada ke bawahnya kan. Itu seperti dari sini. Sini ada bawahnya nih. Ada bawahnya. Nah, bawahnya ini apa? Ada D. Ya udah, berarti D. Sini nggak ada. Berarti sini. Nah, berarti untuk yang dasar gelombangnya itu titik D dan H. Oke, terus ini kotak dulu. Nah, di sini terus ada bukit gelombang. Tapi ingat nggak yang di awal yang panjang gelombang? Kalau untuk satu panjang gelombang butuh satu bukit, satu lembah. Jadi berarti kalau untuk bukit gelombang, titik-titik apa aja yang menggambarkan bukit gelombang? Berarti ada ini nih. Ini kan ini kan. Ini ada apa aja? Berarti ada A, B, ada C. Sini ada apa aja Kak? Nah, di sini itu ada E, ada F, ada G. Itu yang digambar ya itu doang. Nah, itu berarti kalau untuk bukit gelombangnya itu A, B, C, titik A, B, C, dan titik E, F, G. Oke, ini fokus lagi. Nah, lembah gelombang. Sama nih, khususnya sama yang bukit gelombang. Jadi aja yang lembah yang mana? Yang di bawah. Berarti ini kan. Udah tinggal kita gambarin aja nih. Di sini ada C, D, E. Terus di sini butuh itu titik G, H, I. Ya udah, berarti untuk lembah gelombang itu titik C, D, E, dan G, H, I. Oke, fokus dulu. Nah, simpangan jauh gelombang. Simpangan terjauh disebut juga dengan amplitudo. Nah, kalau amplitudo kan jaraknya nih dari sini ke sini. Ini pun disebut dengan amplitudo nih. Ini juga nih. Ini udah tinggal di sini untuk simpangan jauh gelombang atau amplitudo. Di sini membutuhkan titiknya apa aja ya udah di sini ada titik D, titik D aksen, titik D, titik D aksen, titik S, sudah S aksennya, juga titik H aksen. Itu teman-teman. Tinggal itu saja berarti simpangan gelombang atau amplitudo itu D D aksen, F aksen, dan H aksen. Ya. Oke, setelah itu pembahasan soal yang selanjutnya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, ini ada sebuah gambar.
Lalu berdasarkan medium perlambatan gelombang, maka pada gambar di atas masuk ke dalam gelombang. Nah, di sini nih, kalau gelombang tuh ada banyak macamnya tuh. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada gelombang pada permukaan air dan juga ada gelombang pada tali. Berarti kan di sini gelombang itu memerlukan suatu medium untuk perambatannya. Nah, kalau yang memerlukan suatu medium, berarti dia itu masuk ke dalam gelombang mekanik. Nah, kalau untuk gelombang elektromagnetik itu secara visualnya tuh nggak bisa kelihatan. Contohnya kayak gelombang bumi. Gelombang bumi kan kalau kita ngomong kan nggak ada eh, cara visualnya ya, nggak ada gambarannya kan. Nah, kalau untuk yang gelombang mekanik tuh ada nih. Kita kasih putaran pada tali. Kita bisa lihat nih gelombangnya pada tali tersebut. Kalau misalnya kita lemparin batu ke permukaan air, kan bentuk gelombang air ya. Nah, kalau gelombang air kan bisa kita lihat kan, nah, batu itu yang disebut dengan gelombang mekanik. Berarti pada gambar di atas masuk ke dalam gelombang mekanik. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, di sini aku punya soal itu. Sebuah gelombang tali menjalar dengan fungsi gelombang awalnya berbentuk Y yang fungsi X mate sama dengan 0,08 sin 5πx tambah 6πt dalam satu meter. Kemudian gelombang tersebut sampai pada ujung tali yang bebas. Nah, fungsi gelombang pantulnya berbentuk. Di sini kan ditanyanya fungsi gelombangnya ya. Berarti tinggal bagaimana nih fungsi gelombang yang terbentuk jika gelombang tersebut itu memantul. Nah, dari soalnya kita tahu nih, ini kan ada fungsi awalnya itu Y, X, T sama dengan 0,08 sin 5πx ditambah 6πt dalam 1 meter. Maka ini tanya fungsi gelombang manturnya apa kan? Oke, berarti kalau untuk gelombang itu untuk ini ada dua, ada fungsi untuk gelombang datang dan untuk fungsi gelombang pantul. Kalau untuk fungsi gelombang datang, fungsinya itu seperti ini. YD gelombang datang sama dengan hasil omega T min Kx. Terus kalau misalnya untuk gelombang pantul, ini ada gelombang pantul sama dengan hasil omega T plus Kx. Nah, tinggal kita lihat aja nih di soal. Misal di sini soalnya kan pada soal diketahuinya itu fungsinya 0,08 sin 5πx ditambah 6πt n. Nah, di sini gelombang datang itu fungsinya plus. Berarti tinggal lihat aja nih kalau misalnya gelombang datang plus, berarti untuk gelombang pantulnya min. Kenapa bisa begitu? Nah, aku kasih gambaran. Saya ini sumbernya. Terus kalau gelombang ini kan plus kan. Kalau gelombangnya plus berarti untuk di sumbu X arah hambatnya mana? Berarti ke kanan ya. Kanan kan X positif. Positif. Nah, berarti untuk pas awalnya. Ini. Awalnya gelombangnya sini nih. Awalnya gelombang sini. Terus gelombang ini mantul. Kalau mantul otomatis kan ke arah sebaliknya kan.
Berarti ke arah sebaliknya. Kalau ke arah sebaliknya berarti ini ke arah sumbu X negatif. Arah sumbu X negatif. Ini negatif ya. Berarti tinggal kita ganti aja nih fungsi ini jadi negatif. Cuma suka negatif, tinggal kayak gini. Untuk fungsi gelombangnya sama, yang membedakan adalah arah hambatannya nih kayak tadi aku bilang. Kalau arah datangnya sudah positif, berarti kan kalau secara visualnya itu seperti ini ya, ke arah X positif. Kalau pantul kan berarti ke arah sebaliknya kan. Berarti ke arah mendekati arah sumbu X negatif. Nah, sehingga untuk fungsi gelombang pantulnya yaitu ini tinggal kita ubah aja ini jadi negatif. Berarti gelombang pantulnya Y X koma T sama dengan 0,08 sin 5 pi X min 6 pi T. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini aku punya gambar seperti ini. Ini ada sebuah gelombang yang merambat. Nah, untuk soalnya, sebuah tali digerakkan dengan frekuensi 1 Hz dan amplitude sebesar 0,4 cm. Hitunglah cepat rambat pada tali tersebut. Dan dari soal ini kita dapat mengetahui kalau di sini ada frekuensi 1 Hz dan amplitudenya sebesar 0,4 cm. Terus kalau untuk tertambat pada tali, kita membutuhkan satu item lagi nih, yaitu panjang gelombang. Nah, di sini yang kita lihat aja nih di gambarnya. Nah, ada gelombang, terus di sini ada penggarisnya kan. Tinggal kita hitung aja. Jadi kalau misalnya tadi untuk nomor soal nomor 2 kan kita udah tahu nih. Satu gelombang itu butuh uh, satu bukit dan satu lembah. Udah tinggal kita lihat nih. Ini ada satu lembah, terus di sini ada satu bukit. Ya, berarti yang kita aja titiknya yang hijau ya. Nah, ini berapa nih? Kalau kita tarik garis lurus, kalau misalnya kita tarik garis lurus, itu di sini ya. Kurang lebih segitu. Ini berapa nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1, 2, berarti ini ada 1, 2, 4, 6, 8. Di sini ada 3,8 cm. Oke. Berarti sini putusnya 3,8 cm. Ditanyanya sih ini, pokoknya ingat ya kalau untuk cepat rambat, kecepatan itu disimbolkannya dengan V kecil atau nu. Nah, terus kalau misalnya untuk volume baru yang V besar, V kapital. Nah, terus untuk jawabnya gimana, Kak? Begini, tinggal kita tulis nih rumusnya. Rumusnya kan V sama dengan lambda dikali F. Udah tinggal kita kali aja di sini lambda yang kita udah tahu yaitu 3,8 cm dikalikan dengan frekuensinya kan tadi ini 1 Hz kan. 3,8 dikali 1 berarti sama dengan 3,8 cm per second. Itu ya teman-teman. Kalau untuk kecepatan itu pasti selalu kalau nggak cm per second atau nggak meter per second. Jadi maka besar cepat tambah gelombang pada tahap tersebut adalah 3,8 cm per second.
Oke, sekian dulu untuk, contoh soal dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.